Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil bashari wal anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada Bapak dosen pembimbing kami dalam mata kuliah akhlak tasawuf, yakni Bapak Bayu Mujrimin MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang seperjuangan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kami akan membuat sebuah video dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami dari Bapak dosen untuk memaparkan, untuk mempresentasikan tentang ilmu tasawuf. Baik, sebelumnya kita harus ketahui bahwa apa itu tasawuf. Di mana tasawuf itu sendiri yang biasa kita juga kenal dengan istilah sufisme. Pengertiannya adalah suatu ilmu atau suatu ajaran tentang bagaimana cara mensucikan jiwa, cara mensucikan diri kita dan menjernihkan akhlak kita, serta membangun zahir dan batin kita agar mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada tasawuf. Selanjutnya, dalam ilmu tasawuf itu sendiri terbagi menurut para ahli ulama tasawuf bahwa ilmu tasawuf itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tasawuf akhlaki. Yang pertama ada tasawuf akhlaki. Yang kedua tasawuf amali. Serta yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Dari ketiga tasawuf itu sendiri nanti akan terklasifikasi lagi dari setiap masing-masing tasawuf tersebut. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan tentang tasawuf akhlaki, di mana tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan kepada nilai-nilai etis atau nilai-nilai moral, atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Itulah pengertian daripada tasawuf akhlaki. Kesimpulannya adalah bagaimana akhlak kita dalam tingkah kita, dalam tutur kita, dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada tasawuf akhlaki. Sementara dalam tasawuf akhlaki itu sendiri terklasifikasi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada istilah takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga adalah tajalli. Kalau ditulis secara Arab, maka ketiga bagian daripada tasawuf akhlak ini tulisannya hampir sama, cuman bedanya ada pada titiknya saja. Ada kho, ada ha, ada jim. Nah itu. Baik, selanjutnya apa itu tasawuf akhlaki takhalli, di mana takhalli itu sendiri pengertiannya adalah bagaimana sebuah usaha untuk mengosongkan diri kita dari perilaku dan akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Jadi takhalli itu bagaimana usaha diri kita manusia ini untuk mengosongkan dari sifat-sifat atau dari akhlak-akhlak atau dari perilaku-perilaku yang buruk atau yang tercela. Selanjutnya ada istilah tahalli tanpa titik di atas ataupun di bawah, ha. Pengertiannya adalah tahalli adalah suatu upaya untuk mengisi dan menghiasi diri kita dengan jalan membiasakan diri dengan bersikap serta berperilaku dan berakhlak terpuji. Nah, itulah pengertian daripada tahalli. Terus yang ketiga
adalah tajalli, di mana pengertian daripada tajalli itu sendiri adalah terungkapnya nur gaib, agar hasil yang telah diperoleh jiwa atau diri yang telah membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Oke, para pemirsa serta rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya adalah pembagian tasawuf yang kedua, yaitu tasawuf amali. Di mana tasawuf amali itu adalah tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Jadi perbuatan. Tasawuf amali ini lebih arahnya kepada sikap perbuatan. Yakni bagaimana cara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tujuannya adalah agar diperoleh penghayatan spiritual keibadahan dalam setiap melakukan ibadah. Sementara dalam tasawuf amali itu sendiri terklasifikasi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, itulah klasifikasi daripada pembagian tasawuf amali. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Di mana tasawuf falsafi itu pengertiannya adalah selalu menekankan kepada masalah-masalah pemikiran mendalam atau metafisik. Jadi penekanannya lebih terarah kepada pemikiran atau akal atau metafisik. Mana dalam upaya untuk mengungkapkan pengalaman rohaniyahnya kepada Sang Ilahi Rabbi. Sementara dalam tasawuf falsafi itu juga terklasifikasi menjadi 3 bagian. Ada istilah yang namanya hulul, yang kedua adalah wahdatul wujud, yang ketiga adalah ittihad. Di mana tasawuf falsafi yang berupa hulul ini adalah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara Khalik dengan makhluknya, antara pencipta dengan ciptaannya. Jadi antara pencipta dengan ciptaannya itu bisa bersatu. Nah, itulah yang disebut dengan tasawuf falsafi yang berupa khulul. Paham khulul ini disusun oleh seorang ulama tokoh yang bernama Al-Hallaj. Di mana kata hulul berimplikasi kepada bahwa Tuhan akan menempati dan memilih tubuh manusia untuk ditempatinya. Yang kedua adalah wahdatul wujud, di mana wahdatul wujud itu sendiri adalah menempati dan memilih tubuh manusia untuk ditempati. Bila manusia bisa menghilangkan sifat nasut atau sifat kemanusiaannya dengan cara yang fana atau menghilangkan sifat-sifat tercelah melalui mentiadakan alam duniawi menuju kesadaran ketuhanan. Di mana praktek wahdatul wujud ini yang diamalkan oleh Syekh Siti Jenar atau yang biasa disebut dengan istilah tasawuf manunggaling kaulu Gusti, bersatunya Allah dengan diri manusia. Dan yang terakhir adalah ittihad. Sementara dalam ittihad itu sendiri paham ittihad ini dibawa oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi menurut beliau manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu manusia hilang kesadarannya ketika manusia itu selalu fokus kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, contoh-contoh daripada pembagian tasawuf tersebut. Tadi dikatakan ada tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi.
contoh tasawuf akhlaki dalam praktek kehidupan sehari-hari itu adalah selalu berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji, serta banyak berzikir, bertobat, bersyukur, bersabar, bertawakal, mengajar keikhlasan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah contoh daripada tasawuf amali, yaitu adalah memperbanyak melakukan ibadah baik di siang dan malam hari, juga membaca Al-Quran. Pokoknya segala amal perbuatan baik yang dilakukan seluruh tubuh itu bisa masuk kepada contoh daripada tasawuf amali. Dan yang terakhir contoh daripada tasawuf falsafi, yaitu adalah menempuh kehidupan yang sederhana dan menerapkan prinsip zuhud, yaitu tidak mementingkan dunia lagi dan lebih mengutamakan kepada kehidupan akhirat. Dan juga termasuk daripada contoh tasawuf falsafi adalah berusaha keras diri kita ini selalu mengingat Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Demikianlah yang dapat kami paparkan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.